Sagung entu mati rahayu Pakde. Salam waspada untuk kita semua. Semoga keberkahan tercurahkan untuk negeri kita Nusantara tercinta ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kekuatan, diberi daya oleh Allah yang Maha Kuasa, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk ngaji bersama Pak D Togo. Untuk menyingkat waktu, semoga Pak D, waktu dan tempat saya persilahkan Pak D. Ya, sakwe temati rahayu. Rahayu Pak D. Rahayu de Waspoto kadono. Ngecewatai Pubindu Swantono saiki lagi kahanane Waspoto ngono ya. Akade kesempatan pagi iki kalawan kewaspadaane kowe kudu ngerti babagan ilmu lembah manah ngono ya. Iya sih. Kupangke gegasa kecerdasan kanggo para siswa Balaga Nusantara sing padha kumpul ngono ya. Oke Pak D. Gak kasirin Pak. Rahayunya waspada ini terutama untuk bumi Nusantara memang sedang waspada ya Pak D. Maka dari itu kita semua juga harus waspada dalam kesehariannya, karena memang alam di Nusantara ini memang harus diwaspadai Pak D. Lajeng dibengke pripun Pak D? Maknane lembah manah. Oke. Maka dari itu Pak D Togo pada malam hari ini itu ingin menyampaikan mengenai lembah manah. Lembah manah bahasa Indonesia apa Mbak? Lembah manah ya rendah hati. Lembah manah ataupun rendah hati gitu ya Pak D. Nah ini Pak D Togo bertanya apa maksudnya lembah manah atau rendah hati itu. Monggo dari Kang Gemo. lembah manah sing kula mangertosi ya untuk kita hidup bermasyarakat ya diharapkan harus saling menghargai, menghormati, jangan sampai kita berbicara ya dijaga lisannya, jangan sampai menyinggung perasaan orang, ya lebih baik mengalah jadi pendengar yang baik daripada kita banyak bicara tapi ya takut kalau sampai menyinggung perasaan orang itu. Pas ya Pak ya. Nggih Pak D. Alhamdulillah keluarga wis tambah cerdas lho Pak ya. Nggih saniki cerdas Pak D. Nek biyen kan nek poso nek ajene iki ora dong, jare mlebu kuping kiwa metu kuping tengen lho ya. Nggih Pak D. Terus pun Pak D Dilanjutke Pak ya. Oke, monggo. Nah, lembah manah niku saya anu diri Pak D. Terus mawon puncak yo oke tata dengan caplok buta. Tanda-tanda yo Ya seperti sak limah jawab kok ya. Nggih. Yo Kang, belakang iki budi pekerti luhur Pak D. Maksudnya Kula tapi ya nggih. Rendah hati nggih niku kan maksudipun kita merendahkan hati, maksudnya adalah dalam sikap hidup segala hal kita tahu diri, atau lebih tepatnya ke budi pekerti kepada Tuhan kita, budi pekerti kepada diri pribadi kita, budi pekerti kepada keluarga, leluhur, juga kepada alam semesta di sekitar kita. Ngoten ya. ya maksudnya yo terus monggo belakangnya. lembah manah niku nggih andhap asor Pak D mboten jumawa. Acarane padi niku semakin bersih semakin menunduk. ya
Aduh Ya, teh. terus Loh, nggih. kan tahu diri gitu ya. Jadi Aduh teh. ya terus Kula nggih. Yen iki sak ngertose kula lembah mana niku nggih mawas diri Pak De, introspeksi diri. Ya, aduh teh. Li, Enggak deh. Ya, aduh teh. yo ngarepe. Dek, Ayo. lanjut, monggo terus. Mana rendah diri itu yaitu yang muda itu menghormati yang tua, saling menghormati. Jadi dalam lingkungan kita biar lebih damai. Ya. Aduh teh. Monggo jajare. Lembah mana kalau menurut saya dalam artian memiliki adab atau budi pekerti Romo. Jadi harus bisa menjaga sikap kita agar tidak saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Aduh teh. Depan. Ngapunten tadi. Ora salah ndelok ngapura ya. Cemelang caplo buta Pak De. Dalam menjalani hidup di dunia ini kita harus banyak-banyak introspeksi diri, jangan terlalu memikirkan atau dengan urusan orang lain, Pak De. Artinya ya mawas diri, kemudian melaksanakan yang ajaran Jawa niku masalah tepos liro niku, Pak De. Aduh teh. Saya menambahkan dari teman-teman ya, atas dasar kesadaran bahwa kita sebagai manusia itu tanpa daya. Adapun daya dan upaya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada alasan buat kita untuk menjadi sombong dan tinggi hati, sehingga kita tidak merasa lebih baik, lebih tinggi daripada yang lain. Aduh teh. Lah aku udah jawab kabeh Pak De. Saya sontek kok. Caplo buta apa piye? Sampean iki. Ketemu foto kok. Nggih, Bu. Buta mangan buta Pak De. Lembah mana menawi mboten luput ya Pak De. Ya. Ngene iki mun tata krama Pak De. Ya. Wis bener ngono kuwi kono ya. Nggih. Iki yen tak kata-katake, tak rungok-rungkokke, tak timbang-timbang, jawabane pancen menawan lho ya. Menawan Pak De. Terus jawabane wis pinter kabeh wawasane ngono ya. Nggih Pak De. Ada ki lakune det kepiye lah ngono to. Nggih Pak De. Iso kecak tenan pola lah ngono. Nah, Oh jare nek kene iso ngerti babakan bodi pekerjaan keluarga, pekerjaan keluargane lah. nggih. Pekerti karo lingkungane, gelut karo lingkungane ngono ya. Nggih. Akak lak ngono. Nggih. Mereka persiapan perang donya sing ketelu ngono ya. Nggih, perang dunia ketiga Pak De. Ini bakalnya acur-acuran dulu ya. Nggih. Terus pakai Pak ya. Nah ini tadi Pak De Toko bertanya tentang lembah mana itu sudah dijawab oleh teman-teman. Nah, Pak De Toko bilang itu jawabannya semua menawan ya Pak De. Nah jawabannya udah bagus-bagus semua. Nah tapi apakah dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di sini Pak De? Contohnya saja budi pekerti dengan keluarga, apa sudah bisa berbudi pekerti dengan keluarga atau masih perang dengan keluarga, atau contohnya budi pekerti dengan lingkungan atau sudah damai dengan lingkungan atau masih berperang dengan lingkungan, begitu juga seterusnya gitu Pak De. Tadi sing paling utama kuwi piye anggone iso nglakoni babagan wawasan sing dimangateni ngono ya. Iya, Dadi iki gandeng kumpulane para angkara mereka, pemindahe ya sektor angkara. Senajan pinter rebukane, ning perkarane durung mesti iso dilakoni. Terus pakai apa ya? Yang lebih utama itu adalah bagaimana kita menjalani dalam kehidupan sehari-hari apa yang sudah kita ketahui gitu ya Pak De. Ilmu yang sudah kita ketahui ya Pak De. Lah karena di sini itu adalah perkumpulan angkara murka dan tindak tanduk perbuatan setiap hari itu masih banyak dur anggoronya gitu ya Pak De. Maka ya haruslah dalam setiap hari dalam kesehariannya itu
berusaha untuk melakukan seperti ilmu yang sudah didapat Pak De. Jadi kudu bener-bener ngerti babakan sejati di lembah mana kuwi. Kudu ngaku kawicaksanan. Agone nampa ujiane sing kuwasa, kudu bener-bener ngerti babakan kejawantahe. Piye carane nglakoni, kudu pekerti sing diduweni. Kudu pekerti karo keluarga, ya kudu waspada, eling lan hati-hati. Ora beda karo budi pekerti lingkungan. Kok dene gambul misale bebakulan kok sebelah kepayon gembulan kepayon ansu ngono ya Nesu, tapi Pak. durung lembah mana ngono ya Oh nggih Pak De. sebabnya apa ya Nggih, lah ini yang dimaksud lembah manah ini bagaimana kita itu harus bijaksana dalam menyikapi atau menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya Pak. Apa boleh Pak? contohnya kabel ke bawah bulan nggih. ya Lah sebelum gambul enten mulai Pak De Bau. Lah contohnya kalau kita itu berbudi pekerti dengan keluarga gitu ya Pak De. Kita juga harus bisa menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari itu tadi Pak De. Jadi kita bisa berdamai menerapkan ilmu budi pekerti terhadap keluarganya itu tadi Pak De. Nah begitu juga dengan lingkungan juga seperti itu Pak De. Nah ini ada contoh Pak De, gambel itu Pak De, bola-balik gambel Pak De. Gambel itu kan jualan soto Pak De. Jualan soto tidak payu Pak De, tidak laku. Lah melihat yang sebelahnya itu laris, itu gambel itu marah Pak De, meri Pak De. Nah itu kan berarti tidak berbudi pekerti ya Pak De. Buatan lembah manah ngoten ta Pak De. makanya nek ngono kuwi tambah acur ya Nggih Pak De. mati kancane kepakulan payu kebontrem payu udah dicangkrek Nggih Pak De. Kayak ngerti mana Pak De gitu kan. Lah kalau seperti itu bukan semakin membaik tapi malah tambah hancur ya Pak De. Lah gambul sementara jualannya tidak laku, melihat di sampingnya laku, lah gambul itu selalu bilang jangkrik gitu ya Pak De. Nah itu semakin memperburuk keadaannya Pak De. kamu kok jangkrek ngerek malah keserek ngono Oh. Iya Pak De. Lah padahal yang namanya jangkrik itu ngangkrik ya Pak De, itu membuat orang serik Pak De. makanya kudune nek tanggane kepayon kudune kan alhamdulillah lah ngono ben berkah syukur nyalur ngono ya Makanya kalau tetangga yang jualan itu payu laris, lah itu gambel itu harus mengucap alhamdulillah. Biar apa? Biar nanti berkah syukurnya itu bisa mengalir ke gambel itu tadi Pak De. lah beda budi pekerti lembah pada kalau keluarga lah beda kedolan kuwi mau sing kakek jawaban wis wicaksana kaya dene ahli filsafat lho ya ada keng kadang ngalap lelungan bingung kena sangu nembung karo keluargane ngono ya Nggih. jebule keluargane ditembungi ngomonge ora duwe duit dia mangan wae apot kok tinggi dolan-dolan lho ya Nggih. Tajur kepiye wicaksanane kira-kira nek kalami kaya ngono kuwi kedolan Diterjemahkan. Mulai napa Pak De? apa kan kemakane Oh, nggih. contoh Lah ini seperti Kang Bambang Kentolet itu budi pekerti terhadap keluarga lah. Bagaimana wicaksananya Kang Bambang dalam menghadapi keluarganya dengan budi pekerti. Kalau menjawab seperti ini seperti seolah-olah sudah bijaksana sekali gitu ya Pak. Tapi dalam penerapannya mungkin belum pas sesuai dengan apa yang dijawabkan gitu Pak De. Lah ini mau apa istilahnya itu izin kepada keluarga mau laku di sini tirakat di sini gitu ya Pak De. Lah itu nembung apa nembung? Bilang untuk meminta meminta izin dan meminta sangu gitu ya Pak De. Tapi bilangnya tidak ada uang gitu ya Pak De. Lah ngoten niku Pak De. kepiye jawabane kedolan Nah itu bagaimana jawabannya Kang Bambang Kendolan ini Pak De Toko
bertanya seperti itu. Nggih, kula catat nggih, tiyang. Nggih, nek kula kan niki lampah kan sampun dados pinus kene ati nggih ya. Panggilan jiwa nggih tetep melampah. Sak gada-gada daya kula melampah. Terus saya pun tetep melampah. Jadi mungkin secara ikhtiar lahiriah nggih kula mungkin pados usaha upaya sebatas kula saged nagati piyambak. Sebenarnya ngono ya. Nggih. Nek iso ngono berarti wis wicaksana ta? Nah, ya. Nggih. Tadi besok nek seliramu makan kodene kalau yang merapi dari malam. Papi berangkat dulu papi ngono ya. Nggih. Tak sangoni untuk di rumah. Papi pergi dulu lah ngono ya. Nggih, Pak De. Lah kok papi mau berangkat minta sangu mami ngono ya. Nggih. Nggih, Mas. Carane ngono ya. Nggih. Dipendhet ya. Ora apa-apa jenenge wingi lakon to ya. Nggih. Wong lakone jenenge ngolah rasa. Nggih. Ngolah budi pekerti pada kaya mengono. Nggih. Makanya kecatetan dadi pengemban projo, dadi imam keluarga. Kowe kudu kacak cecek. Paling ora kudu duwe pagawean sing iso dienggo lelaku ngono ya. Nggih. Aja sampe duwe pagawean kok diserahke wong wadon ora duwe apa-apa. Lunga akhirnya kuciwa karena ora duwe prihantine sing dienggo lunga ngono ya. Oh, nggih, Pak De. Sebagai Iya, Pak De. Tadi Kang Bambang Gendolet menjawab karena laku tirakat seperti ini adalah panggilan jiwa, panggilan hati ya. Berusaha untuk menjalaninya, Pak De. Untuk masalah sangu itu nanti Kang Bambang Gendolet berusaha untuk mendapatkan sangu itu dengan berusaha gitu, Pak De. Lah tadi Pak De Togo juga ngendika gitu ya, Pak De, menyampaikan lah seharusnya itu Kang Bambang Gendolet kalau mau laku tirakat seperti ini, Mami, Papi ini mau laku tirakat ini istilahnya itu uang untuk yang di rumah gitu ya, Pak De. Kalau bisa seperti itu berarti Kang Bambang Gendolet itu sudah sangat bijaksana sekali gitu, Pak De. Bukan istilahnya itu seperti yang disampaikan Pak De, Mami, Papi mau laku tirakat, minta sangunya dong. Nah, kalau seperti itu belum bijaksana gitu, Pak De. Kowe kok jenenge ora pengemban projo, dadi mame keluarga. Dadi anak sekolah lah kota. Nggih. Anak sekolah lah jaluk sangu. Nggih. Ngono ya. Nggih. Nah, hal seperti itu berarti belum menjadi pengemban projo ini apa, Pak? Pimpinan. Pimpinan keluarga. Belum menjadi pimpinan keluarga tapi hanya menjadi anak sekolah, Pak De. Karena apa? Anak sekolah itu setiap mau berangkat itu selalu minta sama ibunya, Pak De. Iki sekelasane rasa jeru-jeru wong iki kok ati ke contoh ngono ya. Nggih. Sajake kok sing gatek ketenanan ngono ya. Nggih, Pak Iki De. kok ke contoh ngono Nggih. ketenanan. Nggih ya. Nggih, contoh. Cucu siramu sing tak maksud. Mbok menawa ya iso gembul depan aku ngono ya. Sama uko depan ya. Nggih. Ana ngerti. Nggih. Dasar sing contoh siramu mbok menawa gembul bau uko depan jero sangu karo mami nek. Nggih. Amen kabeh niki Pak De. Kok leres Pak De? Ya. Nggih. Nggih. Jadi ini hanya dipakai contoh saja Kang Bambang Gendolet. Jadi tidak usah dipikirkan dalam-dalam. Lah contohnya itu hanya Kang Bambang Gendolet. Siapa tahu Kang Gembul ataupun Kang Bauko itu setiap laku tirakat juga Mami minta sangu seperti itu ya, Pak De. Nah, tapi yang dikatakan Pak De kok ya leres ya, Pak De. Apa ya? Tadi kesempatan ngaji jangan bengi iki aja rumoso dikelambeni ngono ya. Nggih. Lek umumnya lah diudani. Diudani. Lek dikelambeni. Nggih, palingane ya, Pak De. Cukup. Jadi pada kesempatan hari ini jangan merasa kita itu dikelambeni, dibajuin gitu ya, Pak De. Ya biasanya kan kalau orang seperti ini kan ditelanjangi ya, Pak De. Kalau sini malah dipakai bajuin itu tadi, Pak De. Lah mesake wong wis udo ya dikelambeni lah. Nggih, Pak De. Kan kasihan, kalau nggak sudah telanjang ya harusnya diberi pakaian gitu ya, Pak De.
Tadi maknane lembah mana aku kudu ngerti teko slirone kelawan pribadine, keluargane, lingkungane, negarane, donyane ngono ya. Iya, Jenenge. Jadi yang namanya lembah mana itu harus tahu tepos liro apa? Tenggang Tepos liro atau tinggang rasa terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya, terhadap negaranya, juga terhadap dunia nanti akhirnya Pak. Lah itu kesempatan bagi ada persiapan lembah mana lawan alam semesta. Saya jenenge lembah mana yo gawe dharma kanggo desa kabehane ngono ya. Nggih. Sedekah ngono ya. Nggih. Contoh sedekah apa cuk bengke kan Pak ya. Nggih. Nah ini begitu juga pada malam hari ini kita akan lembah mana terhadap alam semesta gitu ya Pak De. Lembah mana terhadap alam semesta itu bisa berupa dharma atau sedekah kepada alam gitu Pak De. Nah ini tadi ngoten Pak De. Nah ini tadi Pak De Toko bertanya sedekah ya Pak De. Sedekah apa wae ngono ya. Sedekah itu apa saja? Ya mbul urut kowe mbul gantian mbul. Aku tuh. Aduh, gua silang. Sedekah mbul. Sedekah. Niku maknane napa-napa nih Pak De? Ya contohnya sedekah apa wae. Oh, sedekah nggih kados kaya sedekah laut, sedekah bumi. Apa meneh ya ilang neh. Pak Sunte penting apa pun ya. Ya terus. Contoh misalnya salah satunya menurut saya adalah mendoakan alam semesta untuk lebih selaras, lebih nyaman untuk manusia seperti kita hidup di semesta ini gitu loh, yang memberikan energi positif untuk menyelaraskan, menyeimbangkan di alam semesta ini. Terus Lanjut deh, mau jawabannya siapa? Kayak ini ngono ya. nggih. Kan jawabannya yang wis filsafat tenan ngono ya. Nggih. Ahli filsafat Pak De. Ahli ngono ya. Nggih. Ora kon ahli nek ahline ahli. Ahli Pak De. Anake kudu tadi babakan jawaban ki mau kudu iso ditepakake ngono ya. Nggih, dalam kehidupan sehari-hari ya Pak De. Aja ngapes sedekahe malah sedekah nesu lah ngono ya. Iki Pak De. Apa cute? Ya terus Kalau menurut saya sedekah adalah mengorbankan sesuatu dari yang kita cintai, umpamanya bisa berupa harta, bisa berupa ketenangan untuk tidur, tapi kita harus bangun jalan, ataupun kenikmatan yang kita korbankan untuk halayak ramai ataupun orang banyak kayak gitu. Pak cute. Dadan. Nggak benar Pak De. Menurut saya sedekah itu ya menyisihkan apa yang kita miliki Pak De. Contohnya dalam majelis kita ini kan ada istilah bondo bau pikir Pak De. Tapi apa yang kita sedekahkan itu harus benar-benar kita laksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran Pak De. Maksudnya Sedekah adalah yang kita miliki, misalnya harta benda atau kita harus mengikhlaskan, mengasihkan kepada orang yang pas kita kasih, misalnya orang fakir miskin. Maksudnya terus Mengasihi orang yang yatim piatu Pak De. Maksudnya Sedekah itu memberi manfaat kepada orang lain Pak De. Maksudnya depannya Sedekah memberikan sesuatu, bisa berupa harta atau berupa doa. Contoh nih Kita bersedekah, misalnya kayak sedekah kepada orang yang membutuhkan, berupa bahan makanan atau berupa sesuatu ya. Terus kalau sedekah doa itu misalkan kita mendoakan orang lain atau mendoakan diri kita, mensedekahkan diri, mendoakan orang lain, mendoakan orang tua. Ya, maksudnya yang sedekah adalah sebuah pemberian atau kita mengaturkan memberikan sesuatu yang bermanfaat
Nah, bermanfaat itu bisa berupa harta benda, bisa berupa tenaga maupun pikiran, ngoten ya. Pak Tete. Di belakang. Nggih. Niku apa diwakili kalih bojo kula niku Pak De. Tapi niki contohnya nggih Tambah. berdoa kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini Pak De. Satu contoh melihat orang yang berangkat bekerja, kita doakan untuk keselamatannya, biar dimudahkan untuk mendapatkan rezeki. Berbagi itu tidak hanya harta benda. Misalkan kita berbagi darah, salah satu nyamuk itu dititahkan oleh Tuhan, dia tidak punya darah tapi makanannya darah. Ketika kita sadar digigit nyamuk dan kita menyadari bahwa nyamuk itu akan hidup dengan darah kita, kita ikhlas memberinya Pak De. Itu salah satu contoh sedekah Pak De. Jadi berdharma kepada sesama ciptaan Tuhan, tidak hanya manusia tetapi bisa tumbuhan, binatang atau air yang diciptakan oleh Tuhan supaya tidak kita cemari. Itu Pak De. Berarti jabat saya milenial ya. Saya sebagai tidak kesehatan kehimanan yang benar ke jalan. Nggih Pak De. Dinas kesehatan kayak mana? Nanti besok siram khusus sedekah kalau nyamuk, kalau lintah, depan aku nunggu ya. Nggih Pak De. Sampun Pak De, tak bendalu Pak De. Pak Tete. Ya Kang Bapak. Sampun Bang. Bon. Yo terus saya. Sedekah niku sedekah pikiran, sedekah perasaan Pak De. Wah, apa tuh ya Pak? Ya belakangnya. Kang Agus. Saling memberi dan menerima sesuatu yang bermanfaat. Pak Tete. Ya kalau saya sedekah itu rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik yang kita perlihatkan satu diantaranya ya sesama makhluk maupun kepada alam. Kalau sama sesama makhluk juga satu diantaranya kita melihat orang yang perlu kita bantu selama kita ada kemampuan ya kita bantu. Kalau sedekah bumi ya sepertinya kita ada karena kita makan semua itu dari hasil bumi ya satu diantaranya seperti ya padi maupun hasil bumi yang lain seperti tela atau mungkin seperti rempah-rempah atau kelapa yang kita suguhkan ke bumi begitu ya. Singkatnya kok ada cok bakal lagi niki kok ya. Nggih, bakal Pak De. Seperti ora sedekah perasaan ya. Lah niku sing abot Pak De. Ada kosong kok ya. Nggih. Bahaya kok. Bahaya iki. Bahaya toh. Lalae bako ada waton dina liya jaluk sedekah lek kocok lah. Perasaane lah terbagi lah. Bako jabat saiki sedekah kebagi. Akhirnya sedina dek kiri sedina dek kono. Sing sedina kanggo wong liya lah kok ya. Aku nunggu kan ya Pak ya. Nggih Pak De. Nah itu jawaban-jawaban dari teman-teman itu sudah baik ya Pak De. Nah ini terutama yang disampaikan oleh Kang Kemo itu ya memicu pada cok bakal ini ya Pak De. Ini tadi Pak De Togo menyampaikan yang penting jangan sedekah perasaan ya Pak De. Bahaya gitu ya Pak De. Dan nanti kalau sedekah perasaan kalau ada seorang wanita yang minta disedekahi gimana Pak De? Nanti perasaannya terbagi dua Pak De. Bahkan lebih dari dua Pak De. Sehari di sana, sehari di sini lah. Yang sehari untuk siapa Pak De gitu ya Pak De? Kalau udah sedekah perasaan kue apot ya. Nggak jawab tangan ada kosong kerasa kira. Kosong. Jawab tangan ada ngeleh kerasa kira. Kalau udah sedekah rosong. Nggih. Kalau ada ngekei pada duwe kok ya. Nggih Pak De. Nggih niku. Bakal sedekah kue sosok jopo sosok jero.
Pak Nade nek sedekah saka njaba ki wis jawab kabeh kono ya. Ada sedekah saka jero kok dene siramu ketokne ilu sing jenenge nakis. Sing jenenge tak umbal riya. Ketokne tai barang wis sedekah. Nggih. Wis sedekah pri. Sedekah. Ati sing sajroné diri ngono ya. Nggih. Ati siramu ki nguyuh ngising nangis kuwi yo termasuk Sedekah. ngono ya. Nggih, Pak De. Sebagai ngono ya. Nggih. Lah tadi Pak De Toko mengulang lagi jangan sedekah dengan perasaan ya Pak De. Kalau sedekah perasaan itu berat. Tetangganya sengsara kita juga ikut merasakan sengsara gitu ya Pak De. Tetangganya kelaparan kita juga ikut merasakan kelaparan gitu ya Pak De. Nah, itu namanya sedekah perasaan gitu Pak De. Itu memang sangat berat sekali. Nah, selanjutnya Pak De Toko tadi juga menyampaikan ada sedekah luar, ada sedekah dari dalam gitu ya Pak De. Kalau sedekah dari luar tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Kalau sedekah dari dalam lah itu tadi Pak De Toko menyampaikan seperti kita BAB, seperti kita buang air kecil, seperti kita menangis, seperti kita mengeluarkan ingus, itu juga sedekah pribadi kita Pak De. Tadi sedekah itu bener-bener kalau ya. Nggih. Ora beda sedekah perasaan kuwi malah sedekah saka jero ngono ya. Nggih. Tadi nek ngaku rasa kuwi kabeh iso dirasake ngono ya. Nggih. Anake ada iso sedekah rasa kuwi disebut dadi sedekah sing iso luwih wicaksana, luwih apik, ora kudu mbok ngrasake ning iso piye carane ngatasi perasaan kuwi mau ngono ya. Oh nggih. Sebagai ya. Jadi sedekah itu bermacam-macam tadi sudah disampaikan. Lah ini tadi berulang kali Pak De mengupas masalah sedekah perasaan gitu ya Pak De.